你有没有吃饱？有啊，真饱哎！你看，嗨，谁呀？你呀、谁呀？你呀、谁嗨？我？我？怎么了？你够皮啊！你看，你都比我高了。没有。你好白，我好黑哦。Dasar. Ini bukan aku yang beli, memang ini dari majikan aku. Kalau aku udah punya satu, udah aku nggak mau beli-beli lagi ya. Cini juga udah, anjing juga udah. Pokoknya ini dari benar-benar dari majikan ya. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ngerenyong. Gue tinggi tas dari Bang Jiran, seberang apa aku enak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga seru dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin alamin. Jadi di video kali ini seperti biasa, aktivitasnya masih di dapur kesayangan, dapur termewah di seluruh Taiwan, guys. Ini dapur ini dapur susah betina ya, dapur mewah se-Taiwan lah ya. Dapur menyong lah, pelajaran itu. Hari ini weekend biasa, jadi keluarga dari Taipei ngumpul semua di Banjau di rumah aku. Jadi semuanya ada 9 orang termasuk aku ya teman-teman. Jadi hari ini masak menu banyak, cuma nggak aku videoin tadi karena di dapur itu riwah kisruh banget ya. Jadi aku cepet-cepet masak, ke atasin karena makanya itu di lantai 5 di meja yang bundar itu. Dan kalau misalkan kesini tuh pasti ada si Tuyul itu guys, si Tuyul itu anaknya majikan aku, jadi cucunya nenek aku. Dia tuh lulut banget karo aku, jadi kalau setiap kali kesini tuh dia selalu minta gendong gitu kan, selalu minta tinggi yang mana, tinggi aku apa dia. Kalau dia panggilnya ke aku kan Ai itu kan bibi, tante ya, lilik lah gue lah ya. Jadi dia tuh di rumah nggak ada temen, dia tuh cuma anak satu-satunya. Jadi kalau misalkan kesini itu kalau ada orang asing, aku kan termasuk orang asing, jadi dia tuh seneng banget main sama orang lain gitu, karena dia di rumah kesepian. Jadi setiap kali kesini dia tuh nyari uncle-nya, nyari aku, pokoknya nyari siapapun karena dia di rumah sendirian ya, anak satu-satunya, anak sayangan teman-teman. Ya ini Mobi masih mau lanjut nyuci piring banyak banget, biasa piring, mangkok, gelas. Gelasnya udah dicuci di atas tadi ya biar nggak berminyak, gue stapel di lantai 5 itu. Ya jadi ini karena majikan kumpul, jadi perabotnya itu lumayan. Tadi aku udah sempet nyicil, aku udah cuci semua teman-teman, panci-pancinya. A few minutes later. Halo, ini kameranya aku mundurin dikit. Jadi ini video lanjutan dari yang kemarin ya teman-teman, yang hari Sabtu malam minggu itu kan biasanya kalau di rumah kakek sama nenek itu pasti selalu ngumpul keluarga besar ya. Ada 9 orang termasuk aku. Nah, itu kan aku masak banyak banget ya, masak buat 9 orang lah ya, pokoknya masak sayur dan segala macam. Nah udah habis selesai makan, biasanya kan aku ngebersihin dapur. Aku sebenarnya mau bikin vlog itu ngebersihin dapur, nyuci piring segala macam gitu kan. Ternyata setelah setengah jalan aku baru ngelap kompor, itu majikan aku tuh panggil, katanya, Sari nanti kamu temenin nenek, anterin nenek ke Yonghe, nemenin dia jenguk suami adiknya gitu kan. Oh ya udah, akhirnya pekerjaan aku tinggal dan aku nggak lanjutin vlog teman-teman. Dan kenapa ini aku pakai masker ini Mbak Upi, kalian bisa dengar suaranya Mbak Upi masih bendeng gitu kan, kayak karena dari bukan malam minggu ya, malam minggu itu aku udah sakit. Jadi aku malam Sabtunya itu aku ajak di Taipei juga, aku diajak makan sama majikan. Aku mampir ke rumah anaknya nenek aku yang cewek yang biasanya kesini hari Sabtu gitu kan. Aku mampir ke sana dan akhirnya nggak tahu kenapa, karena anginnya kenceng atau gimana ya, aku tiba-tiba pusing, pilek dan sedikit serak tenggorokannya, jadi suaranya jadi begini. Jadi karena aku jaga lansia, aku harus jaga kesehatan aku sendiri, dan aku ini nggak boleh nular sama kakek sama nenek ya. Sebenarnya mungkin karena aku juga sedikit ketularan nenek ya, karena sebelum aku sakit nenek aku tuh udah suntik ke dokter, jadi aku rada sedikit ketularan sama dia kali ya guys ya. Nah ini lewatin dulu ceritakan maunya, kan mau itu sakit ya. Oke, jadi di sini Mbak Upi mau cerita, kan pernah Mbak Upi udah bikin video sebelumnya yang dapat cake kecil itu ya teman-teman. Kalian yang nonton video aku pasti tahu yang dapat cake kecil.
Nah itu kemarin dibeliin sama anaknya nenek aku yang cowok. Jadi mereka itu baik teman-teman. Nah pas aku ke Taipei itu, pas makan di Taipei sana, pas hari Jumat malam itu, malam Sabtu, aku tuh pas mampir ke rumah tuh dapat sesuatu dari anaknya nenek aku. Dan tara, ini spesial banget sih teman-teman. Intip dulu ya, intip. Yeay, aku dapat kalung. Ini mungkin imitasi atau kalung perak, aku kurang tahu ya teman-teman. Tapi ini mengkilap banget. Ya ini aku dapat rezeki, alhamdulillah ya. Biarpun majikan itu kan kalau kesini, aku juga nggak nyangka karena setiap kali kesini dia tuh cuma bisanya marah gitu kan. Karena nenek itu suka ngadu sama dia gitu kan. Nah pas aku kemarin ulang tahun itu kan dia juga ngucapin lewat line katanya happy birthday gitu kan. Yang pas aku ulang tahun kemarin aku udah bikin videonya dan aku udah masukkan ke layer video itu. Nah kali ini pas minggu yang kemarin itu dia bilang katanya mau kasih sesuatu tapi lupa dibawa pulang. Nah akhirnya pas aku kesana aku disuruh milih sendiri. Ya ini aku taruh balik di kotak ya, ini bukan aku yang beli, memang ini dari majikan aku. Kalau aku udah punya satu udah, aku nggak mau beli-beli lagi ya. Cini juga udah, anjing juga udah, pokoknya ini dari benar-benar dari majikan ya. Ini lepas dari imitasi atau enggaknya itu ya nggak apa-apa, yang penting ikhlasnya gitu ya teman-teman. Seneng, kaget aja sih karena biasanya kan marah-marah gitu kan. Pas kesana itu aku disuruh milih, kamu mau pilih yang kuning atau pilih yang perak. Nah karena aku sudah punya ini yang emas kuning, aku jadi pilih yang silver gitu, yang perak gitu ya teman-teman. Jadi dan modelnya juga simpel juga gitu kan. Di sini aku bukan mau niat pamer ya, tapi lebih bersyukur banget ya karena dulu aku kerja di Taiwan yang pertama kali itu benar-benar beda banget 180 derajat, beda 180 derajat sama sekarang ya teman-teman. Kalau yang sekarang biarpun kerjanya capek, semua dikerjakan aku sendiri, tapi mereka itu sedikit pengertian. Kayak misalkan kemarin aku sakit juga mereka beliin aku intong igleo ya biarpun dari hal-hal kecil perhatian seperti itu kita tuh seneng, bener nggak, daripada nggak ada sama sekali gitu kan. Dan di sini juga ada anak kecil, itu lucu banget. Kalau misalkan dia kesini pasti dia peluk-peluk aku dari belakang. Dia itu anak tunggal, jadi dia kalau di rumah nggak punya temen main. Jadi kalau kesini dia tuh nyari-nyari aku. Biarpun aku keringetan, belepotan, kena minyak apa, pokoknya bau deh, dia tetap nempel-nempel, nggak mau lepas sama aku. Apalagi kalau misalkan aku lagi free gitu kan, dia pasti ngajak main-main gitu kan. Soalnya di sana udah nggak ada TKW-nya kabur semua. Tapi kalau misalkan dia kesini, waduh nyari aku terus ya, gitulah namanya anak kecil ya teman-teman. Ya aku tadi bikin video itu, video ini maksud aku bukan bermaksud pamer atau gimana atau manas-manasin kalian ya. Jangan berkecil hati kalau misalkan kalian dapat majikan yang pelit, cerewet dan kurang baik. Sabar aja, karena aku juga pernah mengalami semuanya kok. Yang waktu pas pertama ke Taiwan itu kan kecewa, pahit banget. Aduh, boro-boro dikasih beginian ya. Orang aku kerja aja sering dipotong gaji, dipaksa libur, sering pokoknya kekerasan fisik, apalah. Pokoknya kalian sabar aja. Allah itu nggak tidur, Gusti Mboten sare. Jadi kalau misalkan kalian capek dikit itu nyerah, nah kalian itu nggak bakalan pernah nyampe di puncak gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat aku hari ini tuh enak banget, oh Mbak Upi tuh enak banget ya, udah punya ini, udah punya itu, enggak. Sebenarnya semua itu udah melalui proses yang panjang kali lebar kali tinggi, udah keliling kemana-mana pokoknya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pengen sukses itu emang bener-bener harus dicambuk sekeras mungkin gitu kan. Karena bikin mie instan aja itu kan juga nggak instan, harus butuh waktu 3 menit ya enggak. Jadi namanya hidup itu, apalagi nyari duit di negeri orang, memang bener-bener susah ya. Kalau misalkan ada majikannya kurang baik ya didoain aja semoga besoknya lebih baik. Kalau misalkan majikannya rewel, galak atau apa ya disabarin aja, karena
hati manusia itu nggak tahu ya kapan berubahnya ya. Ya contohnya ini majikan aku biasanya marah-marah tiba-tiba kasih surprise gitu kan. Beda cerita kalau sama majikan pertama ya, jangan dibanding-bandingin sama yang dulu ya. Itu mungkin berkat dari kesabaran aku juga, karena dulu sama sekali nggak pernah nerima kayak gini. Ya udah aku sabar aja, sabar sampai akhirnya aku dapat majikan yang pengertian. Pas di Junan itu aku juga enak banget, alhamdulillah ya. Pas nyampe Taipei sini juga alhamdulillah enak banget. Jadi ininya kalian jangan, yang calon TKW ini harus tahu ya, kalian jangan cuma lihat enaknya aja kalau di Taiwan ya. Di Taiwan itu nggak seindah foto profil, jadi kalian harus bisa menyesuaikan, harus bisa sabar, pokoknya harus sabar lah, pokoknya intinya sabar itu kunci dari segalanya ya teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan pernah nyerah, pokoknya jangan pernah apalah ya. Tetap sabar, kalau majikannya masih rewel, masih lah, sabar ya. Ini Bobby mau pamit, mau istirahat dulu karena nenek aku sama temannya itu lagi di lantai atas. Jadi ini ada kesempatan sedikit buat bikin video. Ini bikinnya juga di ruang tamu ya, biasanya kan di dapur karena nenek lagi di atas nggak tidur, jadi ya aku duduk di sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 如果大家喜欢的话呢，请记得分享以及 subscribe 哦。Thank you, bye.